Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana tempat dan kapan tanggal lahir dokter? 14 Januari 1964 di Kota Bandung. Di mana domisili dokter sekarang? Setelah penugasan sebagai PNS, pindah ke Depok sampai sekarang. Bagaimana riwayat pendidikan dokter? Kalau zaman saya itu tidak ada TK ya. Kalaupun ada TK mungkin belum terlalu banyak. Jadi saya langsung masuk SD waktu itu karena kebetulan orang tua juga guru ya di salah satu SD di Kota Bandung, di Bandung daerah Pagarsih. Kemudian SMP-nya di SMP Negeri 10 Bandung. Kemudian pindah ke SMA Negeri 4 Bandung. Setelah dari SMA Negeri 4 Bandung baru kuliah di FKUP Pajajaran ya kan satu alur tuh. Kemudian setelah itu penugasan baru mengambil pasca sarjana di UI karena memang lokasinya berdekatan juga. Di mana tempat dokter bekerja sekarang? Iya, saya diangkat jadi PNS pertama kali tahun 1990, ditempatkan di salah satu puskesmas di Kabupaten Bogor pada saat itu ya, di daerah Ciawi. Kemudian berputar-putar, nah jadi saya bertugas di puskesmas di daerah Depok. Di situ juga pindah-pindah. Jadi bayangkan dari tahun 90 sampai sekarang kurang lebih 32 tahun saya tugasnya di puskesmas. Pernah beberapa kali juga mutasi ke Dinas Kesehatan, kemudian juga mutasi ke RSUD, tapi tidak terlalu lama ya. Karena ternyata mungkin jalan hidup saya lebih banyak di puskesmas. Apa alasan dan motivasi dokter untuk menjadi seorang dokter? Jadi dulu waktu saya SMA sampai SMA itu sebenarnya bukan cita-cita saya untuk menjadi dokter ya. Tidak pernah terbayangkan akan menjadi dokter karena kultur di keluarga juga sebetulnya tidak ada yang menjadi dokter ya. Semuanya guru gitu. Sehingga ketika pendaftaran waktu zaman saya tuh ada yang disebut dengan PP1, PP4, PP2 gitu ya. Proyek perintis 1, proyek perintis 2, proyek perintis 4. Proyek perintis 1 itu yang daftar melalui jalur umum. Kalau sekarang ya apa ya jalurnya? Ya pendaftaran bebas gitu ya. Kemudian PP2 itu jalur undangan. Kemudian PP3, kalau PP3 itu adanya di luar Jawa. Kemudian PP4 ada IKIP ya, kalau dulu IKIP. Jadi khusus Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di IKIP Bandung. Saya mendaftar juga. Di PP2 saya diterima di pertanian, kemudian di PP4-nya diterima di Fakultas Matematika, dan di PP1 diterima di Fakultas Kedokteran. Akhirnya konsultasi dengan keluarga mengarahkan ya udah diambil aja PP1 masuk kedokteran. Bagaimana perjalanan karir dokter? Ya, mungkin menambah sedikit yang tadi pertanyaan sebelumnya. Jadi waktu SMA itu saya belum bercita-cita jadi dokter ya. Namun ketika saya kelas 3 di SMA 4 kebetulan ada senior saat itu yang presentasi tentang Fakultas Kedokteran 4. Berkat presentasi beliau sekarang sudah jadi spesialis obgyn ya. Terkenal sekali beliau. Nah pada saat itu kakak angkatan 1 tahun di atas saya, presentasinya sangat menarik ya, sehingga waktu itu baru muncul tuh keinginan untuk menjadi dokter ya. Jadi ada salah satu motivator yang menyemangati. Baik, saya Asosiasi Puskesmas Indonesia atau APKESMI ini belum begitu lama ya, baru 2 tahun lah, sekitar 2 tahun berdiri. Kemudian jadi sebelum berdiri APKESMI itu ada forum-forum kepala puskesmas dari berbagai daerah. Ada yang namanya paguyuban, ada yang namanya forum puskesmas, ada yang namanya asosiasi, banyak sekali ya seluruh Indonesia. Kemudian ketika ada suatu acara di Jakarta,
Nah, para kepala puskesmas ini berkumpul, mereka berharap bisa membentuk asosiasi puskesmas tingkat nasional Indonesia ya. Kenapa demikian? Karena betapa banyak puskesmas di Indonesia, tapi belum bisa menghasilkan sesuatu yang dalam skala nasional. Sehingga saat itu direncanakan untuk membuat asosiasi puskesmas Indonesia. Alhamdulillah pada tahun 2020 itu bisa terwujud ya, sehingga pada awal 2021 diadakan musyawarah nasional, dilakukan pemilihan, dan alhamdulillah waktu itu saya dipercaya oleh teman-teman puskesmas Indonesia untuk menjadi kepala puskesmas ya. Secara alumni barangkali ini satu kebanggaan untuk teman-teman FKUP bahwa ada yang bisa menjadi pimpinan puskesmas di level nasional ya. Apa saja tugas seorang ketua asosiasi puskesmas? Puskesmas yang ada di Indonesia saat ini jumlahnya kurang lebih 10.300-an ya. Jadi banyak. Nah, ini saya yang tentunya bertanggung jawab dalam periode pertama itu untuk mengembangkan. Jadi sekarang mungkin periode 1 periode ini baru dalam proses penguatan organisasi ya, pengembangan organisasi. Di Indonesia ini ada 30 provinsi atau wilayah, 34 provinsi atau wilayah. Saat ini baru terbentuk 10 ya, 10 wilayah. Baru terbentuk 12 wilayah. Mulai dari DKI, Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan hampir seluruhnya, Sulawesi hampir seluruhnya, kemudian juga NTB, dan mungkin beberapa saat lagi Provinsi Banten ya akan diresmikan. Jadi masih banyak tugas untuk membentuk wilayah ini. Kemudian tugasnya secara keseluruhan, karena APSP ini mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka ada 5 tugas sebetulnya sebagai ketua APSP di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Yang pertama, mempercepat persatuan dan kesatuan antar puskesmas di Indonesia ya. Jadi kita harapkan dengan program ini teman-teman puskesmas yang sedikit programnya agak tertinggal ini bisa melakukan duplikasi dari puskesmas yang lainnya. Misalnya dari sisi inovasi misalnya. Ada puskesmas yang punya inovasi yang bagus di dalam mempercepat pencapaian program. Nah, ketika ini disosialisasikan melalui APSMI, maka kita harapkan puskesmas yang lain ini bisa menduplikasi, istilahnya menduplikasi ya, menduplikasi program tersebut sehingga hambatan-hambatan program yang ada di puskesmas tersebut bisa tertanggulangi ya. Nah, ini dari seluruh program puskesmas tentunya, baik program yang esensial maupun yang pengembangan, baik program UKP-nya maupun UKM-nya ya. Nah, diharapkan arahnya ke sana. Kemudian yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan potensi puskesmas dalam hal mutu pelayanan. Sekarang ini di era akreditasi, seluruh pelayanan FKTP termasuk puskesmas ini harus bisa meningkatkan mutu pelayanan ya. Kenapa demikian? Karena mutu pelayanan merupakan satu hal yang harus jadi prioritas ya. Ketika mutu pelayanan kita kurang, tentu masyarakat atau pengguna jasa layanan puskesmas akan mengabaikan puskesmas. Di samping itu juga akan berdampak terhadap risiko ya. Jadi ketika kita melakukan suatu pelayanan kemudian tidak sesuai dengan SOP atau mutunya rendah, tentu akan berdampak terhadap hasil pelayanan itu. Nah, ini di era sekarang tentu banyak sekali dampak hukumnya ya. Kemudian yang ketiganya, melakukan advokasi program puskesmas kepada para pengambil kebijakan mulai tingkat pusat sampai dengan daerah. Nah, kita tahu bahwa puskesmas ini stakeholdernya banyak sekali ya. Selain tentu dinas kesehatan, stakeholdernya mulai dari Pak Camat dan jajarannya, Pak Lurah dan jajarannya, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama,
Karang Taruna, Tokoh Pemuda, LSM, dan lain sebagainya ya. Di mana mereka itu kita harapkan bisa paham juga dengan program-program yang ada di kesehatan, khususnya program-program puskesmas. Karena kita tidak mungkin bisa mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah pusat, misalnya SPM ya, ada 12 program. Nah, kita tidak mungkin bisa mencapai program SPM ini apabila tidak didukung oleh stakeholder yang ada di wilayah kerja. Nah, di sini kita melakukan advokasi kepada stakeholder yang ada di wilayah kerja kita ya, untuk DPC mungkin di tingkat cabang, untuk DPW di tingkat wilayah, dan untuk DPP Dewan Pengurus Pusat tentunya di tingkat nasional ya. Kemudian yang berikutnya, membangun kerjasama dengan semua stakeholder dalam menyukseskan pembangunan kesehatan. Terkait juga dengan yang tadi ya. Yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan anggota APKESMI, anggota Asosiasi Puskesmas Indonesia. Di dalam APKESMI ini kita berbicaranya tidak hanya dokter ya, tidak hanya satu OP, organisasi profesi, tetapi ada 9 organisasi profesi yang bernaung di bawah puskesmas. Mulai dari ID misalnya dokter, kemudian dokter gigi, kemudian perawat, bidan, sanitarian, petugas kesehatan lingkungan, kemudian petugas gizi, dan lain-lain ya. Jadi petugas laboratorium ada 9 OP yang ada di bawah APKESMI. Yang tentu saja di sini harus kita perhatikan kesejahteraan anggotanya ya. Termasuk juga memperjuangkan di tingkat kebijakan, di tingkat nasional. Tunjangan misalnya, tunjangan kita ini sejak 20 sampai 25 tahun yang lalu dia tidak pernah berubah. Nah, ini yang sedang kita perjuangkan juga supaya ada perubahan tunjangan untuk seluruh OP yang ada di bawah puskesmas ya. Karena bagaimanapun tingkat kesejahteraan ini akan menjadi bagian dari mutu pelayanan juga, termasuk misalnya insentif atau tunjangan kinerja. Ini tunjangan kinerja kalau kita perhatikan dalam skala nasional di setiap provinsi itu berbeda-beda. Bahkan dalam satu provinsi pun kabupaten dan kota memberikan tunjangan kinerjanya berbeda-beda. Nah, ini juga yang sedang kita perjuangkan baik melalui Menteri Kesehatan ataupun melalui Kementerian Dalam Negeri supaya ada perubahan-perubahan yang lebih mendasar. Kira-kira itu ya tugas dari DPP APKESMI. Bagaimana suka duka dokter selama di bidang kedokteran? Dan apa hal paling berkesan bagi dokter? Suka dukanya macam-macam ya. Misalnya saja ketika memberikan secara umum barangkali kita sangat senang sekali pada saat kita memberikan pelayanan, kemudian pelayanan kita itu ditanggapi oleh pihak keluarga sebagai pelayanan yang baik, pelayanan yang ramah, pelayanan yang penuh dengan empati ya. Kita betul-betul harus menyadari bahwa pelayanan kita tidak hanya dari aspek medisnya saja, tetapi juga bagaimana bisa menjaga perasaan keluarga ya. Dukanya apa? Dukanya itu banyak juga ya dukanya ya. Misalnya ketika saya berdinas di IGD ya, datang keluarga pasien, misalnya keluarganya yang sakit itu suaminya serangan jantung tiba-tiba, tentu mereka datang ke rumah sakit itu dengan harapan bisa disembuhkan ya. Tapi ketika kondisinya memang sudah sangat berat dan datang biasanya sudah dalam keadaan serangan yang mendadak, kadang-kadang datang ke rumah sakit sudah meninggal. Nah, ini yang kita dukanya itu ya. Jadi harapan dari pasien dan keluarganya ternyata tidak bisa kita laksanakan walaupun kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Nah, hal semacam ini ya, termasuk ketika berdinas di puskesmas misalnya, datang pasien dan keluarganya ingin dirawat di puskesmas, tapi secara kompetensi maupun teknologi ternyata puskesmas tidak mampu untuk melakukan perawatan pasiennya karena kondisi yang memang sangat berat, sehingga kita harus merujuk. Nah, dalam kondisi harus merujuk ini biasanya keluarga pasien sangat berharap bisa dirawat di puskesmas. Nah, kita kadang-kadang di sini dukanya ya.
di mana keluarga pasien ingin dirawat oleh kita, tapi ternyata karena keterbatasan fasilitas dan kompetensi FKTP, kita harus merujuk pasien tersebut ke sarana yang lebih tinggi. Nah, ini barangkali beberapa kisah suka dan dukanya ya bekerja di pelayanan. Hanya barangkali sebagai nasihat dari sekian tahun pengalaman yang harus diperhatikan ya, bahwa ketika kita memberikan pelayanan kepada masyarakat siapapun dia, keramahan itu harus nomor satu ya. Kita harus ramah kepada pasien. Kenapa demikian? Data di IDI, misalnya Ikatan Dokter Indonesia, terutama dari Majelis Kehormatan Etikanya, itu dari data-data yang diajukan oleh masyarakat terkait dengan pelayanan dokter, itu hampir 95% keluhannya masalah pelayanannya ya, bukan masalah ketidakmampuan di dalam memberikan pelayanan medisnya, tapi lebih ke arah pelayanannya gitu ya. Nah, ketika pelayanan kita tidak ramah, biasanya di situ awal mula munculnya sengketa medis antara dokter dengan pasien. Oleh karena itu, adik-adik yang masih muda nanti ke depan ya, ketika berpraktek pertama kali dan seterusnya, yang harus diperhatikan aspek keramahannya ya. Siapapun pasiennya, kita harus memberikan pelayanan dengan ramah. Apalagi ketika kita ditugaskan di daerah terpencil, di puskesmas terpencil misalnya, di mana teman-teman kita hanya orang-orang yang ada di sekeliling kita di puskesmas ya, sedangkan masyarakat sangat heterogen. Nah, ketika kita bisa bersatu dengan masyarakat, bisa bersikap ramah kepada masyarakat, insya Allah dimanapun kita berada, kita akan selalu menjadi bagian dari mereka ya. Apakah ada hal lain yang ingin dokter capai? Saya rasa nanti setelah kita lulus ya, dokter itu cara berpikirnya harus komprehensif, termasuk juga dalam organisasi, jangan hanya di IDI saja ya, karena sekarang ini stakeholder kesehatan sangat banyak ya. Nah, seorang dokter ke depan harus mau berorganisasi ya, jangan berpikir untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga harus berkiprah dalam organisasi, karena dengan organisasi ini banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh. Ini barangkali berdasarkan pengalaman, pendidikan di kedokteran ini termasuk pendidikan yang paling lama ya. Kalau di fakultas-fakultas yang lain barangkali 8 semester sudah lulus, kemudian setelah lulus bisa langsung bekerja ya. Kalau dokter 8 semester itu baru sarjana kedokteran ya, terus harus mengikuti koas kurang lebih 2 tahun ya. Kemudian setelah koas pun tidak bisa langsung praktek, harus mengikuti internship ya selama kurang lebih 1 tahun ya, sekian bulan di rumah sakit, sekian bulan di puskesmas. Nah, tentu ini satu proses yang sangat panjang ya. Kemudian setelah lulus pun ternyata jadi dokter umum saja tidak cukup ya. Kadang-kadang teman-teman harus spesialis lagi 4-5 tahun ke depan ya. Jadi dari sekarang harus ditanamkan bahwa proses pendidikan di kedokteran itu sepanjang hayat ya. Closing statement. Untuk adik-adik semua ya, jadi tetap semangat dan nanti harus betul-betul mempelajari etika kedokteran ya. Etika kedokteran itu nanti yang akan menjadi rohnya kita sebagai dokter ya. Etika kedokteran itu juga di dalamnya masuk masalah hukum kedokteran. Dengan etika kedokteran yang baik yang kita laksanakan sesuai dengan panduan-panduan yang ada di dalam etika kedokteran, insya Allah pelayanan kita selama menjadi dokter, pengabdian kita selama menjadi dokter nanti insya Allah akan aman-aman saja ya. Dan selalu semangat ya. Mudah-mudahan semuanya selesai pendidikannya dan bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, selesai. Terima kasih kepada Dr. Tristan yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat kami wawancarai serta membagikan ilmu dan pengalaman beliau. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Akang dan Teteh yang telah membimbing kami, serta teman-teman yang telah bekerja keras agar acara ini berjalan dengan lancar.
Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.